Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Amalan agar ketagihan sholat. Tadi udah banyak banget ya. Tapi yang paling nempel di Ali ya satu. Pilih temen yang akhirnya membuat kita jadi rajin sholat. Kalau saat ini ada teman kita yang mungkin bikin kita nggak rajin sholat, tinggalin aja udah ya. Cari teman-teman yang istilahnya membawa kita ke arah yang lebih baik lagi ya. Nah sekarang kita mau lihat cuplikan sholat dimanapun berada. Coba kita lihat dulu yuk. Salat li humartil wakti adalah salat yang dilakukan ketika tidak menemukan dua media bersuci, yaitu air dan debu, sedangkan waktu salat sudah masuk. Salat li humartil wakti bisa juga diartikan sebagai salat yang dilakukan dalam keadaan tidak sempurna disebabkan tidak memenuhi syarat dan rukun salat. Salat ini dilakukan dalam rangka menghormati waktu salat. Seorang yang merekam momen salat ojol tersebut keheranan. Karena ketika sang ojol meminta izin untuk sholat selama 1 menit, ia mengira sang ojol tersebut ingin numpang sholat di dalam rumahnya. Namun saat dibukakan pintu, rupanya ojol tersebut sholat di atas motornya. Baik, ya tepuk tangan dulu ya. Oke, kita coba prasangka baik dulu ya. Tapi semua. Kalau sholat wajib, kalau sanggup berdiri ndak boleh duduk begitu. Kalau sholat fardu, kalau sholat sunnah masih boleh, tapi kurang pahalanya. Kalau ada tempat untuk berdiri harus berdiri. Oh oke, ya itu pemahamannya Masya Allah ya. Nah guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sering nunda-nunda sholat ya. Semakin kita tunda semakin malas tuh biasanya. Kenapa? Semakin banyak setan yang datang. Nah ternyata sholat ini bisa di mana aja, tapi tetap ada akhlak, ada aturannya. Boleh ilmunya guru silakan. Baik, salam tabi guruku Muhammad Ustaz Maulana, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ayat yang kita barusan dengarkan adalah ayat yang mengingatkan kita dengan peristiwa Nabi SAW diundang sama Allah, diperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha untuk menerima kado yaitu sholat. Padahal Allah bisa saja langsung waktu Nabi masih di Mekah langsung Allah kasih, tapi Allah memberikan hadiah jalan-jalan ke atas langit. Kenapa? Atas permintaan langit itu sendiri. Bumi merasa lebih mulia daripada langit semenjak lahirnya Nabi SAW. Maka langit meminta kepada Allah, ya Allah pengen dong Nabi Muhammad injak langit juga. Maka diberikanlah kemuliaan pada langit dengan diperjalankannya Rasulullah SAW menuju langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Waktu apa itu? Ketika pas terbitnya matahari. Maka ulama kita mengajarkan sholat sunnah isyraq itu 18 menit lah setelah terbitnya matahari. Maka dia sudah masuk daripada waktu duha. Kemudian pas di tengah-tengah matahari juga tidak boleh melaksanakan sholat pas di tengah-tengah. Makanya tergelincir sedikit baru masuk waktu zuhur. Kemudian ada lagi pas terbenamnya matahari. Tidak boleh pas itu langsung melaksanakan sholat. Makanya tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Tapi Ustadz kadang-kadang ada orang sholat jenazah habis sholat asar. Lagi mana itu? Nah itu namanya sebabnya duluan ada baru dia sholat. Kalau itu boleh karena ada sebabnya. Kenapa sebabnya? Ada orang mati baru dia sholat. Tidak ada orang sholat jenazah dulu baru mati. Tidak. Tapi ada orang mati dulu baru dia sholat jenazah. Maka dikatakan ada waktu yang dilarang untuk sholat. Ada waktu yang paling afdol untuk sholat. Apa itu? Diantaranya waktu sepertiga malam. Dan ada sholat yang paling afdol, apa itu? Sholat 5 waktu. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih guru ilmu. Tepuk tangan dulu yuk.
Dan baik, kita kembali kasih kesempatan buat jamaah yang sudah hadir untuk bertanya ya. Siapa yang mau nanya? Yang sini deh, ya kayak yang sebelah kanan sekarang ya. Yang di bawah dulu. Ya, sebelah sini aja dulu. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ika dari Masjid Taklim Anisa, Kota Serang, Provinsi Banten. Saya mau nanya dong Ustadz. Iya, silakan. Ya. Ustaz siapa? Ustadz Maulana. Oh. Bagaimana mengajarkan anak supaya agar kecanduan sholat. Itu kan buat kebaikan dia juga. Iya, betul. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dulu biar kecanduan. Langsung praktek sini. Wah, pas Kakeknya banget. sekalian. Mau ikut juga? Kakeknya mau ikut? Kakeknya sekalian. Nah, betulan ada jamaah, ada anak kecil, dan ada anak, ya udah gede ya mas. Ya. Aki-aki. Dengarkan supaya anak ketagihan untuk salat, kecanduan untuk salat, ingin salat terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, di suatu riwayat disebutkan ada anak yang ikut salat duhur bersama Rasulullah. Kemudian beliau pulang, lalu anak itu menyusul dari belakang. Artinya di masjid Nabi ada anak kecil ikut salat. Jangan dimarahi kalau ada anak kecil datang salat ya. Iya. Kan biasanya kalau bapak-bapak marah-marah terus. Nah, kemudian setelah salat berjamaah di belakang Rasulullah, anak itu mengejar Rasulullah. Lalu beliau datang di hadapan Rasulullah, kemudian diusap kepalanya. Nah, kemudian diusap kepalanya, kemudian mengusap pipinya. Bisa, izin. Diusap pipinya ya. Begitu. Yang kakek diusap juga, Ustaz. Jangan. Diusap pipinya, tahu nggak? Kemudian anak itu berkata, seakan-akan ini bau tangannya Nabi, bau parfum yang baru, botol yang baru terbuka, saking aromnya. Apa makna di balik hadis ini? Ini pertanda Rasulullah memberikan keteladanan, memberikan kasih sayang. Bukan anak-anak dimarahi di masjid. Yes. Lari-lari di masjid, biar aja menonjol anak-anak. Kecuali kalau kakeknya lari-lari. Mau mengajarkan kecanduan anak sholat? Siapkan tempat. Mau mengajarkan anak sholat? Didik tentang sholat. Anak 1 sampai 7 tahun perkenalkan sholat. Kan kadang-kadang anak kecil kan digendong. Masih kecil, digendong kan? Aduh berat ini. Kemudian 7 tahun ke 10 tahun ajarkan sholat. 1 sampai 7 perkenalkan sholat. 7 sampai 10 ajarkan sholat. 10 sampai baliknya awasi sholatnya. Udah sholat? Udah sholat? Jadi kalau perlu alhamdulillah sekarang ada alarm. Di handphone anak saya itu pakai alarm semua. Mantep Tuh, ya. udah masuk. Nggak kedengeran azannya. Aduh, langsung alarm. Masya Allah ya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih guru ilmunya. Namanya siapa? Fajar. Fajar. Namanya? Atang. Ini maghrib. Fajar sama Namanya maghrib. Fajar Atang ya. Baik, terima Silakan. kasih, Masya Allah. Tapi bener banget yang guru bilang ya. Aku pernah ngalami ini hak adanya digampar pas sholat, saya ditempeleng. Gara-gara pas lagi sholat Jumat saya bercanda, besok-besok saya kagak mau sholat di situ lagi. Iya, jangan dipukul anak-anak. Iya, Saya baik. marah itu anak-anak. Iya, Marahin udah di marah. masjid. Iya, Biarkan. asalnya kemari. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang sini lagi aja dah. Iya, saya dong. Ya, Masya Allah ya. Yang begini nih, ya. Semangat ya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani dari Majelis Taklim Anisa, Taman Banjar Agung Indah, Kota Serang, Banten. Tangan, Masya Allah. Tanya dong Habib. Habib, bukan Ustaz. Langsung. Habib, Ya. kan menjalankan sholat sunnah itu luar biasa pahalanya, sangat dahsyat. Sedangkan untuk sholat wajib saja kadang masih suka terasa berat.
Bagaimana caranya supaya bisa kecanduan sholat sunnah? Cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Habibi. Masya Allah, bagaimana cara agar kita kecanduan sholat Sunnah. sunnah? Ada seorang badui ja'a ilan nabi. Seorang Arabi ata ilan nabi sallallahu alaihi wasallam waqal. Maka dia bertanya, wahai Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Nabi, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut bisa memasukkan aku ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama Nabi mengatakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nabi berkata, sembahlah kau kepada Allah, sujudlah engkau kepada Allah, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan pernah melakukan suatu kemusyrikan apapun. Selanjutnya Nabi menasihati Arabi tersebut wa tuqimus shalah, yaitu mendirikan sholat. Jelas ini maksudnya sholat fardu. Tapi sedikit bedanya apa? Apa Nabi mengatakan ta'budullaha, sembahlah kepada Allah, kemudian sholat 5 waktu. Apa bedanya? Sholat orang menyembah. Kalimat Nabi mengatakan sembahlah kau kepada Allah. Artinya banyak orang yang sholat belum menyembah. Maka kalimatnya sembahlah engkau kepada Allah, jangan melakukan kemusyrikan, dan sholatnya 5 waktu. Nah, di antara teman-temannya sholat ada yang namanya sholat sunnah rawatib. Ada juga sunnah tahajud. Ada juga sholat sunnah duha. Kita harus tahu dulu nih kewajiban fardu. Ketika kita tahu kewajiban fardu, pasti kita tidak akan pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Yang namanya sholat sunnah rawatib itu artinya sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Baik Nabi dalam keadaan safar ataupun tidak dalam keadaan safar. Kita juga safar, kita juga suka berlayar. Bedanya jangankan sholat sunnah, safar, sholat wajib saja kita tinggalkan. Kalau kita lagi berpergian. Makanya Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau waktu mau sholat subuh itu agak sedikit males. Maka beliau marahi sendiri dirinya. Ya Umar, kau ini manusia lemah, kau ini manusia kotor, kau ini manusia hina. Apakah kau malas ngantuk ketika ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala? Dan kita juga harus tahu fadilahnya. Bayangkan, rak'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ibu ya yang di rumah. 2 rakaat kita sholat sunnah. Contohnya sunnah rawatib qabliyah subuh atau sebelum subuh. Sunnah fajar sering disebutnya. 2 rakaat saja pahalanya Allah berikan dunia beserta isinya. Allahu Akbar. Itu sholat sunnah. Bagaimana fardunya ya. Itu sholat sunnah saja. Jadi kalau malas dengan fadilah yang besar seperti itu, maka kita hardik diri kita. Kau ini siapa? Kau ini hamba. Kau ini fakir. Antumul fuqara. Allah katakan kau ini fakir. Jadi kalau malas-malas untuk melakukan sholat sunnah itu sayang. Dan di antara juga nanti di akhirat ketika kita meninggal dunia, di antara yang bisa menambal sholat fardu kita kalau ada kekosongan yang kurang bagus, maka lihat oh sunnahnya banyak. Maka sunnahnya menambal dari fardunya yang dikosongkan. Aduh, ilmunya banyak banget kita dapat ya. Tepuk tangan dulu untuk ya Habib, Masya Allah. Masa sih gak termotivasi? Yang mudah-mudahan habis ini termotivasi semuanya ya. Untuk lebih baik lagi dalam sholat kita. Baik, masih ada yang mau nanya lagi? Udah gak usah deh ya. Sebelah sini deh nih. Ya Allah Ibu, berkah selalu, sehat selalu. Masya Allah, silakan Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Amelia dari Majelis Taklim Anisa,
Kota Serang, Provinsi Banten. Tanya dong Ustadz Syam. Oh, Syam, silakan. Kita sebagai manusia suka merasa overthinking akan takutnya kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Siap. Apa ini cara Allah untuk hambanya agar supaya lebih baik lagi beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan, ibu ini kesini mungkin naik kapal laut jadi goyang. Oh, masih oleng Ustaz. Perasaan Serang kesini nggak kapal laut. Nah, tadi pas goyang baru nyambung lagi. Cari sinyal berarti. Silakan guru. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Orang takut mati itu alhamdulillah. Orang takut mati dan takut matinya karena memikirkan akhiratnya itu adalah sesuatu yang baik. Orang takut mati akhirnya dia memperbaiki sholatnya. Betul kata ibu. Apakah ini adalah petunjuk dari Allah? Masya Allah, itu adalah petunjuk dari Allah yang biasa kita sebut dengan nama hidayah. Ada seorang ulama bernama Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani meninggal dunia. Lalu ternyata setelah Thabit Al-Bunani meninggal dunia, digali kuburan sebelahnya, tanah sebelahnya untuk ada orang baru meninggal dunia lagi. Dikuburkan di samping kuburannya Thabit Al-Bunani. Ketika digali kuburan sebelahnya ini, kelihatan daripada tembok dinding daripada kuburannya Thabit Al-Bunani terbuka sedikit. Thabit Al-Bunani sedang sujud dalam kuburannya. Akhirnya segera penggali kubur ini menutup kembali kuburannya Thabit Al-Bunani biar tidak jadi fitnah. Pergilah penggali kubur ini ke keluarganya Thabit Al-Bunani mengatakan, Umi, istrinya Thabit Al-Bunani ditanya, kenapa saya lihat kuburan suamimu dia lagi sujud di dalam kuburnya? Apa jawaban istrinya? Setiap malam suamiku berdoa kepada Allah di setiap sujud terakhirnya. Di setiap malam pun setelah dia sholat tahajud dia minta satu aja sama Allah. Ya Allah, seandainya ada orang yang istiqomah sholat bahkan setelah mati masih sholat, saya mau jadi orang itu. Bukankah Nabi Musa ketika dilewati ketika Isra, Nabi Musa sedang sholat di makamnya, Thabit Al-Bunani menjadi orang yang sholat juga di dalam makamnya. Kenapa? Saking pengennya sholat terus bahkan setelah mati masih pengen sholat. Bagus kalau ada orang semakin takut mati, overthinking mati, justru dia memperbaiki sholatnya. Kata Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan muslim. Itulah takut mati, memperbaiki diri, itulah yang disebut takwa. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Sama-sama. Aduh, langsung ya Masya Allah. Guru, pada info lagi nih. Iya, selalu kita ingatkan kepada semua jamaah yang di rumah. Yang ditunggu-tunggu datang kembali. Iya, saksikan acara Akbar tahun ini. Ulang tahun Transmedia 22 Power Up. Yang akan dimeriahkan oleh artis-artis tenor papan atas. Ada Raisa, ada Rizky Febian, ada Dudika, ada Tiara Andini, ada juga Wali. Dan masih banyak lagi nih ya. Serta penampilan spesial dari Super Junior LSS. Catat besok hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 live di Amphitheater Trans Studio Cibubur. Buruan untuk dapetin tiketnya dengan harga Rp295.000. Nah, silahkan pesannya di mana? Ini dapetin di www.transentertainment.com. Ke situ nanti ya tiketnya, jangan sampai kehabisan. Iya, ayo. Jamaah, alhamdulillah. Cepet buruan pesan.